Jangan marah-marah kalau mimpi kau belum terkabul. Jangan laporin polisi kalau mimpi kau belum terkabul. Malah nanti nasibmu makin kacau. Nama Timothy Ronald belum genap tenggelam dari lini masa ketika suara Hotman Paris datang memecah suara publik. Dengan gaya khasnya, ia menantang logika soal salah benar dalam dunia yang menjual mimpi cepat kaya. Bukan soal Bitcoin semata, tapi tentang ambisi yang dijual dan kenyataan yang ditagih. Di balik layar, terbuka pula panggung lebar tentang bagaimana korban termakan iming-iming yang menggiurkan. Lantas, ketika imajinasi untung ratusan persen berubah jadi angka merah, siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Ketika nama Timothy Ronald mulai ramai dibicarakan karena laporan dugaan kecurangan investasi, tiba-tiba muncul figur yang tidak kalah meledak. Hotman Paris Hutapea. Dengan gaya khasnya yang santai tapi penuh sindiran, pengacara yang identik dengan Lamborghini ini mengunggah video di Instagram. Dan dari sanalah drama ini makin panas. Dalam video itu, Hotman menegaskan bahwa Timothy bukan penjual mimpi dalam bentuk investasi. Menurutnya, Timothy hanyalah menjual kelas online, sebuah kursus yang mengajarkan analisis, strategi, hingga teknik memahami Bitcoin. Katanya, enggak beda sama kursus bahasa Inggris. Halo, yang nyinyir-nyinyir. Lu ngerti nggak sih? Timothy itu tidak jual barang. Timothy itu tidak terima uang investasi. Timothy itu bukan investasi bodong. Dia hanya menjual kelas. Ibaratnya menyelenggarakan kursus online tentang Bitcoin. Modul-modulnya gimana, analisanya gimana, ya. Jadi dia hanya memberikan pelajaran kursus tentang Bitcoin, analisanya dan sebagainya. Nggak beda dengan kursus bahasa Inggris kamu, nggak beda dengan kursus pengacara. Pilihan di tangan kamu. Jadi di mana ibunya? Skenario sederhananya, Timothy memberi materi, peserta memutuskan mau beli atau tidak. Kalau rugi, ya risiko sendiri, bukan pidana. Kalau misalnya kursus online 1 tahun, ya, saya dengar dia 17 juta setahun, ya, setahun loh online. Kemudian berdasarkan analisanya itu, kau membeli Bitcoin dan rugi, ya salah kamu. Kok pidananya di mana sih? Aduh, benar-benar ini rakyat ini udah makin parah nih. Hotman bahkan menggiring opini bahwa tuduhan terhadap Timothy lebih karena rasa iri. Apalagi sang influencer disebutnya jauh lebih kaya dari sebagian besar orang yang nyinyir. Meski begitu Igenars, Hotman memastikan bahwa ini bukan soal sobat menyobat. Tapi menurutnya dalam kasus ini yang salah bukan Timothy. Lu jangan iri dong melihat kesuksesan orang. Siapa bilang dia tidak sukses? Ya, yang jelas dia jauh lebih kaya dari sebagian besar kamu. Walaupun dia sobat gua, bukan berarti saya mendukung yang tidak benar. Intinya kalau lu belajar masuk sekolah, apakah itu kursus atau tidak, dan teorinya kau terapkan, pilihan di tangan kamu. Kalau kau masuk kelas online-nya si Timothy, dan dengan teori-teori itu kau beli Bitcoin, ternyata kau rugi, ya bukan salah Timothy dong, aduh. Namun drama belum usai. Justru setelah membela habis-habisan, Hotman melancarkan babak berikutnya yang tak kalah pedas. Sindiran soal mental kaya instan. Di video selanjutnya, Hotman kembali naik ke atas panggung dan menyentil peserta kelas Timothy. Kali ini bukan soal hukum, melainkan soal ekspektasi. Dengan gaya bercerita yang gemas-gemas geli, Hotman memerankan peserta yang kecewa.
sudah ikut kursus Bitcoin tapi belum sekaya dirinya. Kenapa kamu Timothy Ronald? Saya sudah ngikutin kursus kamu, kelas tentang Bitcoin, tentang bagaimana model-model Bitcoin dan sebagainya. Saya sudah bayar uang kursus. Tapi kenapa saya belum kaya seperti Hotman Paris? Kenapa saya belum bisa beli Lamborghini seperti Hotman Paris? Kenapa saya belum bisa ke Bali dengan aspi-aspi di Atlas Super Club, Atlas Beach Club, di Lighthouse, di Helen, dengan aspi yang pinggangnya es? Saya sudah mimpi bahwa saya berharap dengan mengikuti kelas kamu, saya akan jadi kaya raya. Tapi saya beli Bitcoin, saya belum kaya. Timothy, wujudkan dong mimpi saya, ya. Orang tua saya berharap di kampung saya kaya raya, makanya saya ikutin kelas kamu, ya. Timothy. Itulah tangis daripada orang-orang yang ikut kelas kursus, namanya kursus ya, kursus dari Timothy. Menurut Hotman, banyak yang datang ke kelas trading dengan mindset cepat kaya karena berharap grafik naik, uang mengalir, dan hidup berubah dalam hitungan bulan. Mereka berharap dengan mengikuti kursus akan bisa jadi kaya raya, akan untung dalam setiap transaksi Bitcoin. Mereka tidak tahu bahwa semua harus dengan perjuangan. Padahal, kata Hotman, untuk menjadi seperti dirinya saja butuh 43 tahun perjuangan tanpa lelah. Hotman mendapatkan ini setelah 43 tahun berjuang. Oke? Salam semua yang bermimpi. Ya, ingat, mimpi harus diwujudkan dengan perbuatan. Jangan marah-marah kalau mimpi kau belum terkabul. Jangan laporin polisi kalau mimpi kau belum terkabul. Malah nanti nasibmu makin kacau. Hotman lalu mengingatkan bahwa kegagalan murid dalam kursus, entah kursus hukum atau kursus Bitcoin, tidak otomatis menjadi kesalahan pengajar. Kalau ada training-training atau kursus-kursus yang sebagian muridnya tidak berhasil sukses atau tidak berhasil melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan, itu bukan pidana, itu bukan perbuatan pidana, ya. Kalau itu perbuatan pidana, maka ribuan dosen di Indonesia ini bisa masuk penjara karena oleh murid-murid yang gagal sampai hari tuanya miskin. Jadi sekali lagi, seseorang yang mengikuti pendidikan kelas, apakah itu pendidikan saham atau apapun, kalau dia tidak berhasil menerapkan teori tersebut, ya bukan salah dosennya dong, dan itu bukan perbuatan pidana oleh dosennya. Ia bahkan menyelipkan kisah masa kuliahnya di Fakultas Hukum, di mana nasib orang satu angkatan bisa sangat berbeda meski mendapat ajaran yang sama. Masuk Fakultas Hukum Unpar tahun 78. Dan sekarang saya sangat sukses. Sangat sukses. Apartemen dan rumah saya ratusan. Tapi sebaliknya, sebagian teman-teman saya satu angkatan, sampai hari tuanya pun ada yang tidak punya rumah, atau masih ngos-ngosan nyicil satu rumah. Ya, masih ngos-ngosan nyicil satu rumah. Kalau demikian halnya, siapa yang salah? Apakah dosen saya yang salah? Atau memang muridnya yang tidak sukses? Tidak berusaha mencapai sukses? Kalau memang dosennya yang salah, kenapa aku juga murid bisa sukses? Namun yang paling pedasnya adalah saat Hotman menyarankan Timothy untuk mengambil langkah hukum pada akun-akun yang menyerangnya di media sosial. Kepada Timothy Ronald, siapkan laporan polisi pencemaran nama baik. Siapkan laporan polisi.
ya. Kamu tidak pernah menjual barang, kau hanya mengajar di kelas, pilihan di tangan muridmu. Jadi tidak bisa disebutkan kau melakukan tindak pidana penipuan. Medsos pemiliknya yang menuduh kau melakukan penipuan, segera laporkan, ya. Laporkan, ya. 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, kaitkan dengan kerugian sehingga bisa ditahan, ya. Kaitkan dengan pasal tentang kerugian di Undang-Undang ITE agar bisa ditahan, ya. Tapi Igenars, sementara Hotman sibuk menyiramkan bensin ke perdebatan ini, ada pihak lain yang masuk membawa cerita berbeda. Di balik kursus dan janji manis profit instan, ada peserta yang merasakan kerugian nyata, bukan sekedar teori. Dan disinilah kisahnya menjadi semakin panas. Seorang pelapor bernama Younger menceritakan kronologi kerugian yang dialaminya hingga 3 miliar rupiah akibat investasi koin kripto Manta. Younger mengaku awalnya membeli membership senilai 9 juta rupiah, lalu ditawari paket 39 juta rupiah yang membuatnya masuk ke grup Discord Akademi Kripto, di mana Timothy disebut aktif memberikan janji keuntungan investasi koin kripto hingga 300-500%. Ini merupakan suatu influencer yang sangat terkenal. Nah, saya melihat dia dari Instagram, dari cara dia flexing segala macam, kaya dari kripto, cepat, terus bisa beli mobil mewah dalam usia muda. Nah, itu saya tergiur. Maka dari itu saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Kurang lebihnya untuk member. Bisa tergiur karena ada bukti signal bahwa dia mengatakan dari 2 juta itu bisa jadi 2 miliar. Beli koin apapun bisa untung. Dan saya kenanya tuh di koin Manta ini. Dan ada indikasi apa? Dia kasih PDF itu menjanjikan profit 300-500%. Namun sayangnya, harga koin Manta langsung anjlok sekitar 60% pada bulan April. Alih-alih berhenti, Younger mengaku diarahkan untuk hold dan beli lagi. Maret saya beli, koin Manta ini langsung turun di April sekitar 60%. Dan malah setelah turun, kita disuruh beli lagi sama dia. Younger mengaku memang membeli koin itu atas keputusannya sendiri, namun menegaskan bahwa semua tindakan tersebut dilakukan karena dorongan dan janji-janji manis dari pihak Timothy. Nah, saya beli sendiri tapi dari signal yang menjanjikan investasi yang keuntungan 300-500%. Karena disuruh hold keras, dan cicil lagi, beli lagi, diskon, beli lagi. Di sisi lain, kuasa hukum korban menyoroti sikap Hotman yang terkesan membela Timothy. Menurutnya, sang pengacara senior tersebut belum menelaah bukti secara menyeluruh sebelum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Ada senior yang mengatakan bahwa mengibaratkan seorang dosen dan mahasiswa, ini sangat nggak apple to apple, ini pasti salah. Saya yakin orang tersebut tidak pernah melihat bukti. Jadi komen, dia tidak pernah melihat bukti. Hari ini kami berbicara berdasarkan bukti. Seiring kasus ini terus bergulir, satu hal yang jelas, drama Timothy Ronald belum berakhir. Di satu sisi, ada Hotman Paris yang lantang membela sang influencer. Di sisi lain, ada korban nyata yang mengalami kerugian miliaran rupiah yang membuat kasus ini jauh dari sekedar teori. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Siapa sebenarnya yang patut disalahkan atas perkara ini? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.